الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. ما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, juga bertepatan di awal bulan Sya'ban. Kita masih diberikan oleh Allah terutama umur yang panjang, kesempatan, kesehatan, dan mungkin banyak lagi nikmat-nikmat yang sudah kita peroleh, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dapat kita pergunakan dalam rangka taat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan usia terutama untuk diri khatib, kemudian untuk kita para jemaah yang mendengarkan. Mari hendaknya senantiasa kita selalu untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini adalah ibaratkan seperti merantau, dan bahkan akan ada bekal yang akan kita bawa nanti ketika pulang ke kampung kita yang sesungguhnya. Maka diingatkan oleh Allah, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak bekal, berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Inilah yang akan kita bawa ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Baihaqi. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tusyriku billahi syai'an wa in quti'ta أو هرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعامدا فمن تركها متعامدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنه مثله كل شر. رواه Ibnu Majah dan Baihaqi. Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Darda. Dia berkata kepada Rasulullah, ada 3 pesan wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Darda.
Pesan pertama, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sekalipun kamu nanti dipotong-potong tubuhmu atau bahkan kamu dibakar. Pesan ini disampaikan Rasulullah tertuju kepada kita sekalian umat beliau. Maka Rasulullah pesankan untuk kita menguatkan akidah kita, meluruskan keyakinan kita. Seberapa sulit pun kehidupan kita, berapa berat pun ujian dan cobaan yang kita jalani dalam kehidupan, namun jangan pernah kita menyekutukan Allah, menandingkan Tuhan selain Allah, menganggap sesuatu apapun itu yang mungkin bisa kita serupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan ini disampaikan Rasulullah agar kita memperkuat keyakinan kita, meluruskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di titik terendah pun, berada kita di bawah, di saat itu tak ada yang mampu. Jangankan ingin melihat kita, jangankan untuk menolong kita, melihat saja mereka tak mampu. Jangankan mau menolong kita. Maka di saat titik itu disampaikan Rasulullah, kuatkan akidah kita, tetap kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang pantas kita sembah. Maka kita lihat fenomena dari kehidupan kita hari ini, betapa banyaknya orang yang menjual akidah mereka, menggadaikan keyakinan mereka hanya demi kepentingan dunia semata, menandingkan Allah dengan sesuatu benda yang mungkin tidak pantas dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua disampaikan oleh Rasulullah, jangan kamu meninggalkan salat 5 waktu. Disebut dalam hadis ini adalah maktubah, salat yang wajib 5 waktu sehari semalam. Walaupun disebutkan salat maktubah, tapi yang mengiringi dengan salat maktubah itu seperti salat sunnah qabliyah, ba'diyah, dan salat sunnah lainnya. Ini perintah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa pentingnya untuk kita menjaga ibadah salat itu sendiri? Rupanya ketika kemarin kita mendengar dari beberapa ustaz yang sudah menyampaikan ketika peristiwa 27 Rajab, ada peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tak bisa akal ini menerima, tapi bisa diyakini oleh keimanan kita. Ketika itu Rasulullah langsung diundang untuk bertemu dengan Allah. Kemudian sepulang dari itu dia bawa oleh-oleh untuk umatnya pelaksanaan salat 5 waktu dalam peristiwa yang kita kenal Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari semua perintah-perintah dalam hukum Islam itu, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, perintah kewajibannya cukup. Pesan ini Allah sampaikan kepada malaikat Jibril dan kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perintah salat rupanya tak bisa melalui malaikat Jibril. Langsung Rasulullah yang menerima perintah ini, dan inilah perintah yang menjadi sebagai kepala amal ibadah kita nanti. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Inilah kunci amalan pertama yang Allah hisab, yang Allah tanya rupanya ibadah salat kita. Allah tak tanya berapa kali kita sudah haji. Allah tak tanya sudah berapa banyak yang kita keluarkan zakat-zakat kita. Allah tak tanya sudah berapa banyak amal ibadah puasa kita. Dan Allah tak tanya bagaimana kita hidup di dunia ini menjalin hubungan sosial kita. Tetapi yang Allah tanya rupanya pertama adalah ibadah salat kita. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Ketika salatnya ini baik,
menjadi nilai amal ibadah yang baik di hadapan Allah, maka sairu amalihi, seluruh amal ibadah kita dinilai baik oleh Allah. Wa in fasada sairu amali, kalau amalan salat ini tidak baik di hadapan Allah, maka inilah orang-orang yang tidak beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun mendengar ada disediakan neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mungkin inilah orang-orang yang tidak beruntung ketika melakukan ibadah sholat, tapi bisa jadi ketika mereka sholat itu mereka sebenarnya bukan menyembah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka rupanya begitu penting ibadah sholat yang kita lakukan ini menjadi kunci dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara hukum syariat kita penuhi dulu syarat dan rukun dalam pelaksanaan sholat itu. Namun dalam hukum hakikatnya, hubungan batin kita yang nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita hadapkan kiblat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam pelaksanaan sholat itu hanya Allah lah yang pantas kita ingat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pesan wasiat yang disampaikan Rasulullah adalah janganlah kamu meminum khamar. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, khamar itu adalah kunci dari segala kejahatan. Walaupun tidak khamar, ada yang sejenisnya hari ini yang mungkin tanpa kita sadar beredar di tengah-tengah kehidupan kita. Katakanlah itu mungkin narkoba, sabu-sabu dan sejenisnya yang merusak organ tubuh kita. Yang paling penting merusak jaringan sel-sel otak generasi kita. Ketika sekali kita gunakan ratusan bahkan jutaan sel ada yang putus ketika menggunakan hal-hal terlarang ini. Bahkan Rasulullah pesankan, innamal khamru ummul khaba'is, bahwa khamar itu kata Rasulullah induk dari segala kejahatan. Pangkalnya dari khamar ketika kita meminum sudah mulai tidak sadar, maka tanpa kita sadar ketika itu banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin akan bisa terjadi dan timbul setelah kita mengkonsumsi dan menggunakan hal-hal yang terlarang tersebut. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengimbau, mengajak kepada kita untuk kembali kita pertama untuk menguatkan tauhid kita di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita. Karena bahwa sesungguhnya orang yang berada di lingkungan kita, yang menjadi tanggung jawab kita, itulah yang akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar, dirimu, keluargamu, ahlimu menjadi tanggung jawabmu untuk terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama kembali menjaga ibadah salat kita. Kalau sudah kita jaga, kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah salat kita supaya bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita jaga generasi-generasi kita agar mereka tidak menggunakan bahkan mengkonsumsi benda-benda yang dilarang dalam agama, juga dilarang dalam hukum undang-undang di negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang khatib sampaikan. Banyak maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samii'ul 'aliim.